Ketua DPC kan bilang begini kan akan makan dewek Mas. Gimana Mas Taufik melihat itu? Kalau dari sisi akademisi saya pikir itu suatu hal yang kewajaran dan keharusan menurut saya lah. Ketua DPC-nya itu kelihatannya Mau maju? bukan mau maju, kelihatannya sampai sekarang belum ada kepastian gitu ya. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pangrok Media. Kali ini saya sedang bersama dengan seorang mantan anggota DPRD Kebumen, Mas Taufik Hidayah. Ya. Apa kabar Mas? Alhamdulillah. Baik. Salaman dulu. Ya. Nah, ini saya sedang silaturahim ya ke Mas Taufik ini, Lebaran ini. Tapi karena sedang membawa amanat jadi seorang YouTuber. Maka sengaja Mas Taufik ngobrol dulu. Oke. Mas Taufik dulu tahun berapa Mas jadi DPR Mas? Tahun 99 sampai 2004. Berarti pertama ya? Reformasi. Reformasi pertama. Ya. Setelah itu gimana? Setelah itu nyalon lagi nggak? Pernah nyalon lagi. Jadi ya waktu itu sebagai kader partai, ya kita masih tetap konsisten untuk mengembangkan partai. Kita nyalon. Tahun 2004 berarti 2004 ya? masih itu kan. Jadi? Ya enggak kita kan lebih banyak cenderung waktu itu untuk food getter itu kan. Oh, food getter. Food getter itu. Tahun 2009? 2009 enggak. Saya tidak 2009, 2014. Nyalon lagi? Nyalon lagi ya. Sama untuk lebih banyak ke arah food getter sebetulnya itu kan. Berarti gagal lagi? Ya, berarti dikatakan gagal, enggak juga. Tidak jadinya itu kan. Karena tidak jadinya gagal. Tapi dilihat dari sisi food getter mungkin bisa dikatakan berhasil, ternyata suaranya naik dari 2099 itu yang 9, 2004 itu jadi 7, kemudian 2000 apa itu yang naik itu? Suara PKB ya. Oh, kursi. Suara kursi. Kursinya 9 kursi. Ya, 9 kursi. 2004 jadi 7 kursi. 7 kursi. 2009 saya nggak nyalon. Itu jadi 4 kursi 4 kan. kursi. 4 kursi. 2014 saya nyalon, ternyata juga naik gitu kan. Ya, jadi saya bukan berbicara itu faktor saya, tapi paling nggak kan sebagai food getter bisa menaikkan. Ikut kontribusi. Nah, ikut kontribusi itu kan. Berapa kursi tahun 2014? 2014 jadi 7 kursi lagi kan. Terus 2019 jadi 9 kursi lagi. Kemarin itu yang sekarang jadi 11 kursi. Enggak nyalon lagi enggak? Enggak naik. Enggak, sudah konsentrasi di bidang yang lain. Oh iya, di mana Mas sekarang Mas? Ya, saya konsentrasi di Universitas NU Surakarta, UNU Surakarta. Oh, jadi dosen ya? Ya, ceritanya begitu. Dosen apa itu? Kalau saya banyak di kependidikan sebetulnya. Pendidikan. Ya. Oke Mas, kembali tadi Mas. Ya. Dulu itu waktu Mas Taufik pertama jadi DPR itu kan dapat 9 kursi. Ya. Sekarang dapat 11 kursi, berarti kan naik ya. Ya. Jadi 9 ke 11 naik 3 turun tapi naik lagi kan. Bahkan sekarang itu konon itu pemenang ya PKB di Kebumen ya. Iya, betul. Itu apa Mas? Resepnya Mas bisa menang begitu Mas? Kalau resep ya saya pikir itu ya tidak lepas dari strategi partai mungkin gitu kan. Strategi partai yang memang kalau saya amati di mungkin ya PKB yang memang kantornya tidak pernah sepi meskipun tidak dalam pemilu gitu kan. Kantor nggak pernah sepi itu kan. Artinya orang pengurus ya meskipun hanya ngobrol, diskusi dan sebagainya kan terus menerus. Di samping kelihatannya juga konsolidasi juga kalau saya amati memang cukup intensif. Itu. Waktu itu sebelum pemilu itu? Iya, sebelum pemilu. Jadi 5 tahun dari pemilu ke pemilu ini mereka konsolidasinya terus menerus. Kelihatannya gitu. Kalau saya amati, kalau saya bandingkan artinya gini, sekarang kan sedang rame isu tentang bukan isu ya, tapi bukan klaim apa ya. Kan kalau nonton di Twitter, di Facebook kan sekarang kan bahkan incumbent aja nggak jadi kalau duitnya nggak cukup. Ya. Nah, kira-kira jangan-jangan sekarang menangnya PKB itu gara-gara duitnya banyak ya Mas?
Ya bisa ya bisa tidak. Saya bisa ya bisa tidak. Sebab ternyata juga ada calon-calon yang mungkin duitnya nipis tapi ternyata bahkan dapat suara yang banyak itu kan. Contoh siapa Mas? Mungkin tidak elok kalau saya jelaskan. Tapi katakanlah karena punya background santri. Gitu. Iya, oke. Kalau di Bin Ratata Mas, modelnya berapa Mas? Wah, saya nggak pernah hitung. Kan kemarin di sini juga Pak Kosasi bilang itu minim itu 750 juta, itu benar gak? Ya bisa jadi begitu. Karena untuk kondisi sekarang bisa jadi seperti itu. Gini, mungkin ada semacam saya survei kecil-kecilan ya. Iya. Survei kecil-kecilan. Survei kecil-kecilan itu di tahun 2004, pemilu 2024. Itu saja sudah katakanlah minimal waktu itu per suara loh. Saya ngitung per suara. Yeah. Jadi saya hitung ini habis berapa dapat suara berapa. Dapat suara berapa. Ini per suara sekitar 65.000. 65.000. Itu 2024. Biayanya? Iya. Amplopnya? Bukan amplop, biaya. Artinya dari pengeluaran. Waktu itu kalau 2024 belum masa amplop, belum musim amplop. Gitu kan. Tapi biaya untuk kampanye. Itu kan, untuk kampanye. Nah, sekarang masa dengan mulai amplop itu kan merebak kelihatannya sejak 2014-an ya. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang toh. Kemarin itu booming ya. Dan sekarang juga para caleg mengubah strategi kan, jadi toh tidak kampanye vulgar, tetapi mungkin mementingkan daripada untuk vulgar ya udah langsung aja di perhitungannya dengan amplop itu kan, mungkin kelihatannya gitu kan. Tapi kembali ke tadi, berarti teman-teman PKB itu menang bukan karena itu semata gitu ya? Iya, bukan semata itu. Nah sekarang kan menangnya berapa jumlahnya? 11 kursi. 11 kursi, kalau jumlah suara berapa Mas? 168.000 Pak ya, kalau nggak salah. Total itu? Iya. Sekebumen? Nah kemarin siapa itu? Ketua DPC PKB bilang itu, katanya itu kemenangan kaum santri gitu. Gimana jenengan memandang itu? Saya kira bisa iya, bisa tidak. Bisa iya itu ketika kita melihat siapa pendukung PKB sih gitu kan. Kalau kita melihat bahwa PKB adalah merupakan partai yang didirikan oleh NU, kan ya didirikan oleh NU. Kemudian NU santri. Kalau sekarang kemudian hubungan NU dan PKB ini kan kelihatan intensif. Ini kelihatan intensif. Saya kira itu kan bukan menjelang pemilu tok, tapi ya 5 tahun paling enggak intensif. Katakanlah ya intensif lah, bisa dengan semacam absensi lah. Antara itu, NU sama PKB gitu. Itu kan hubungannya bagus itu kan. Kemudian ada lagi kemarin di periode ini Pak ya, di periode ini ada hari santri. Ada hari santri. Orang tahunya hari santri itu kan memang Caimin itu kan. Di Kebumen. Nah, ya banyak yang berasumsi bahwa hari santri bukan itu NU Mas. Bukan itu NU, bukan itu NU. Itu atas perjuangannya. Ya, itu kan perjuangan di legislatif kan. Karena itu tidak lepas dari itu tanpa itu mungkin ya enggak ini. Nah, itu kan itu sehingga ketika muncul dari santri kemudian pemilu, lah ini ya orang-orang yang santri itu mungkin ada semacam balas budi barangkali itu kan, milih PKB itu bisa jadi. Milih PKB. Sehingga itu dikatakan sebagai satu kemenangan kaum santri misalnya. Kalau dari itu kan, dari sisi itu ya. Dari sisi lain kalau saya melihat jumlah suara yang ada, itu ya ada penurunan pihak lain. Itu kan, sehingga menang. Pihak lain dari partai lain? Iya, partai lain yang dulu menang, sekarang suaranya turun. Itu pindah ke PKB gitu? Enggak, tidak. Ke partai lain, sekarang kan lebih merata kan. Sekarang katakanlah hasil pemilu kemarin di Kebumen itu Nasdem itu naik dari 4 menjadi 8. Nasdem kan, nah itu berarti tinggi banget tuh kan, itu tinggi. Kemudian Demokrat turun
gitu kan. PDI turun. Ini kemudian ya ini sekarang penyebarannya lebih merata gitu. Oke Mas, gitu. Tadi kan klaim dari kemenangan kaum santri kan salah satunya itu tadi ya. Hal lain ada nggak? Hal lain? Indikator Barangkali bisa jadi karena caleg-caleg dari PKB kan memang rata-rata itu punya background pesantren ya, punya background santri paling enggak lah, bukan. Berarti yang sebelumnya santri. Enggak, yang sebelumnya. Ya sama juga itu kan, gitu kan. Sekarang ya sama dengan dulu juga banyak background santri juga, sekarang juga background santri ya. Sehingga tadi klaim itu kan kalau ternyata sekarang santri yang menang kan. Gitu kan. Ada yang katakanlah sekarang contoh salah seorang caleg itu memang punya bukan popularitas sebenarnya, bukan personalitas pribadi ya, tapi karena melihat dia dari pesantren yang punya pengaruh. Di sini kan ada kemarin ya selalu ada kan dari pesantren besar di Kebumen, itu selalu dapat suara banyak, gitu kan, meskipun kelihatannya dananya nggak begitu banyak, kan gitu. Ibaratnya kan ketika ini ibaratnya ketika itu ngomong pilih ini kan dari santri ini kok kalau enggak misalnya kan cari barokah misalnya kan itu masih di Kebumen masih laku itu ternyata meskipun udah diberi duit. Iya, ternyata masih laku. Ini pengalaman di beberapa daerah. Di beberapa kecamatan lah. Di beberapa dapil lah ya. Dapil itu. Itu ada yang seperti itu. Nggak diberi duit, tapi cukup diberi ya barokah gitu kan. Itu masih. Itu kalangan sepuh atau kalangan muda, Mas? Kalangan sepuh memang. Kalau itu kalangan sepuh, mungkin juga kalangan muda ya ya justru ini loh. Sekarang kalau yang kalangan muda itu kalangan yang katakanlah milenial ya, itu mungkin katakanlah angpau itu nggak begitu Mas, tapi ditanggung seusia tanggung itu yang banyak. Tapi yang kalangan muda tapi mungkin saya ngobrol dengan beberapa teman politisi ya itu sekarang itu nggak modal tuh ya nggak mungkin Mas. Itu gimana? Ya itu? Semuanya pakai modal. Nggak artinya kalau nggak besar duitnya nggak mungkin tuh loh. Gimana Mas Taufik melihat ini dengan tadi itu? Saya katakan tidak selalu gitu. Tidak selalu. Ya untuk katakanlah ya tetap akan melihat reputasi seseorang. Kalau memang sudah punya reputasi, ya mungkin modal nggak begitu besar bisa dinikan itu kan. Tapi kalau tidak punya reputasi ya tetap mengandalkan ini. Dan ini memang ya banyak juga kan dari semua partai gitu kan. Dari semua partai seperti itu. Ini makanya tadi saya katakan bahwa sekarang model kampanye sekarang satu kan berbeda. Gambarnya nggak kelihatan, balihonya nggak kelihatan, tapi suaranya banyak. Kan banyak seperti itu. Ini. Oke Mas, kan menang sekarang PKB ya. Secara kursi misalnya mau sama dengan PDIP, tapi secara suara kan lebih banyak. Kan punya kans untuk ngangkat bupati sendiri kan. Ya. Nah kemarin juga Mas ini ketua DPC kan bilang begini kan akan makan dewek Mas. Gimana Mas Taufik melihat itu? Kalau dari sisi akademisi saya pikir itu suatu hal yang kewajaran dan keharusan menurut saya lah. Harus gimana Mas? Artinya siapa yang menang ya mestinya kan harus menguasai. Itu kan ikut berkuasa gitu kan, berkuasa. Ini lah cuman persoalannya kan selama ini kan banyak partai yang menang tetapi justru katakanlah tadi bupati ya, misalnya bupati malah orang lain itu kan, orang lain yang masuk itu kan. Dan memang ini saya kira merupakan godaan partai ketika punya suara yang banyak, mesti banyak bakal calon yang punya keinginan untuk menjadi bupati, wali kota itu kan, itu akan selalu memburu itu kan. Dulu bagaimana bisa mendukung dia. Dan itu. Sekarang PKB itu ingin makan dewek gitu, ya, ingin usul sendiri gitu. Kelihatannya gitu, kelihatannya. Jadi dan tadi saya katakan saya cenderung seperti itu kan. Kenapa itu kan?
bagaimanapun juga ketika yang berkuasa adalah kader partai, mesti akan selalu membawa visi misi partainya akan lebih kenceng toh. Sebagai orang yang pernah di partai, Mas. Iya, yakin nggak akan Bang Dewek akan ngusung sendiri? Saya punya keyakinan seperti itu. Kader sendiri? Iya. Kira-kira siapa? Lah ini siapa? Kira-kira gitu. Kalau konon kemarin, jadi kemarin itu memang ada, karena ketuanya ya, ketua DPC-nya itu kelihatannya mau maju. Bukan mau maju, tapi memang diminta untuk maju kelihatannya gitu, karena selama ini dia sudah memperjuangkan seperti itu dan nggak pernah nyalek gitu kan, nggak pernah nyalek, dan dianggap sekarang punya keberhasilan sehingga banyak dorongan untuk maju. Tetapi kelihatannya sampai sekarang belum ada kepastian gitu kan. Hanya saja dengan ada game atau apa namanya yang sejak awal kan memang isu yang dikembangkan itu pemilu menang maka dewek. Dan ini juga bisa jadi tadi salah satu faktor kemenangan PKB, karena ya tadi melihat selama ini kan mereka kalau toh calon bupati, calon wakil bupati itu kan. Oke, kira-kira itu menjadi bupati atau wakilnya, Mas? Kira-kira menurut Mas Taufik? Saya kira bupati loh. Bupatinya? Nah, ambil bupatinya. Entah itu, pokoknya dari kader. Dari kader. Entah itu kader lokal atau kader, tapi dari kader partai. Kalau saya cenderung seperti itu, sehingga bisa lebih membawa marwah partai. Yakin menang kan, Mas? Seandainya PKB ngusung dewek calonnya, bupatinya, misalnya saya ini yakin menang. Ya kita hitung-hitungannya, maka sebenarnya gini, kita harus kalau saya cenderung sebelum menentukan siapa yang akan diajukan, kita SWOT dulu, dianalisis SWOT dulu kan. Nggak, tadi kan seandainya yang maju adalah Miftah menjadi calon bupati, yakin menang. Untuk kondisi sekarang, saya punya keyakinan menang. Dengan tinggal bagaimana menggait koalisi yang bisa bergabung. Oke. Kayaknya itu, Mas. Nggak lagi. Cukuplah, besok lagi kita. Oke, terima kasih Mas Taufik atas obrolannya. Saya berharap nanti kita ngobrol lagi. Boleh kita ngobrol kapan-kapan gitu kan. Iya kan, ngobrol lagi tentang perkembangan dari pilkada ini. Kayaknya menarik, Mas. Pilkada kan tinggal 7 bulan ya. 7 bulan. 7 bulan kalau dulu sudah rame. Iya, ini momentum karena ada lebaran, ada pilpres, Mas. Ada pilpres ini kan. Sisi sebelum tutup, menurut jenengan kira-kira nanti gimana hasil MK itu? Hasil MK kalau ya, sekarang banyak hal-hal yang di luar dugaan kan ya. Iya, kira-kira prediksi. Kalau diskualifikasi. Kalau prediksi? Iya. Saya nggak bisa memprediksi loh. Atau nggak berani ngomong? Bukan nggak berani ngomong. Kalau prediksi kan itu kan kita tidak ada apa namanya, tidak ada risikonya kan, tidak ada risiko, kita ngomong apapun tidak ada risiko. Kita akan ngomong, saya yakin nanti Gibran didiskualifikasi misalnya, kan nggak ada risiko, kita punya keyakinan kok. Nah ya makanya saya tanya, menurut jenengan apa prediksinya itu? Gibran didiskualifikasi? Kayaknya kok tidak loh. Kayaknya kok tidak. Kayaknya tidak. Tapi harapannya sih ya gitu. Harapannya ya. Oke. Terima kasih Mas Taufik. Kita ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.